Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi dengan aku, Widya Kusumawardani. Kali ini aku mau bahas mengenai faktor penyebab pelanggaran HAM. Tapi, sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya. Kita sebelum masuk mengenai apa aja sih faktor pelanggaran HAM itu, sebelumnya kita harus tahu nih, apa sih yang dimaksud dengan HAM? Nah, HAM itu adalah suatu hak yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Ingat ya, setiap manusia. Nah, selanjutnya keberadaan HAM itu juga tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun. Oke, pertanyaannya, sejak kapan sih seseorang itu sudah memiliki HAM? Nah, seseorang itu sudah memiliki HAM saat ia masih berada di dalam kandungan. Jadi, semua bayi yang ada di dalam kandungan ibunya itu dia sudah memiliki HAM. Apa HAM yang udah dimiliki dia? Yaitu yang pertama, hak untuk hidup. Nah, untuk kalian yang mau tahu lebih dalam mengenai HAM di Indonesia, itu kalian bisa buka di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Nah, di dalam undang-undang itu juga banyak jenis-jenis HAM yang diatur di Indonesia, yaitu salah satunya hak untuk hidup, terus hak untuk mendapatkan pendidikan, terus selanjutnya hak untuk bereksperimen, terus hak untuk mendapatkan keamanan, dan lain-lain seperti itu. Nah, selanjutnya, kalau kita mau berbicara mengenai apa aja sih faktor pelanggaran HAM, itu kita bisa melihat dari dua sisi ya. Ada sisi internal dan sisi eksternalnya. Nah, kalau sisi internal itu dilihat dari dalam diri seseorang itu. Jadi, dilihat dari dalam diri seorang pelanggar HAM tersebut. Nah, kalau dalam sisi eksternal itu dilihat dari luar diri seseorang, dilihat dari luar apa aja sih yang menyebabkan HAM itu dilanggar seperti itu. Nah, kita masuk nih ke faktor yang pertama, yaitu faktor internal. Oke, kalau dilihat dari faktor internal, itu ada 3 yang menyebabkan pelanggaran HAM itu bisa terjadi. Nah, yang pertama itu dilihat dari sifat egois. Nah, sifat egois atau sebagaimana kita tahu bahwa suatu hal yang mementingkan diri sendiri. Nah, jadi sifat egois ini dia lebih menuntut kepada pemenuhan hak dia saja. Jadi dia tidak melihat bahwa sebenarnya setiap orang itu punya hak juga loh, punya hak yang sama seperti apa yang dia miliki. Nah, karena sifat egois itu, jadi dia lebih mementingkan bagaimana sih supaya hak dia itu tercapai. Nah, dengan segala cara, jadi dia mau mementingkan diri dia tanpa melihat bagaimana sih proses pemenuhan hak dia tercapai gitu. Jadi dia akan menghalalkan segala cara untuk pemenuhan hak dia. Nah, untuk proses pemenuhan hak dia itu biasanya terjadilah pelanggaran-pelanggaran terhadap hak orang lain seperti itu. Nah, yang kedua yaitu faktor rendahnya kesadaran HAM. Nah, jadi di sini jika seseorang itu kurang mengetahui ataupun kurang sadar terhadap HAM, maka akan muncul perbuatan yang sewenang-wenang atau perbuatan yang seenaknya, sehingga dengan hal itu dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM terhadap hak seseorang. Nah, yang terakhir, yang ketiga dari segi internal yaitu sikap tidak toleran atau tidak toleransi. Nah, dalam hal ini, seseorang itu tidak menghargai suatu perbedaan-perbedaan yang terjadi di masyarakat. Sehingga dengan tidak ada penghargaan terhadap perbedaan itu, akan terjadi suatu diskriminasi. Nah, dari diskriminasi itulah orang-orang yang dibedakan akan kehilangan haknya seperti itu. Jadi, orang-orang yang melakukan diskriminasi itulah yang menyebabkan pelanggaran-pelanggaran HAM terjadi di dalam masyarakat. Karena yang pertama tidak adanya sikap toleransi dari seseorang gitu. Jadi maka seperti itu pentingnya sikap toleransi ada di dalam diri kita masing-masing.
Oke, tadi kita berbicara mengenai faktor yang dilihat dari internal. Nah, sekarang kita beranjak untuk melihat faktor dari eksternalnya. Kira-kira apa aja ya? Nah, kalau kita melihat segi pelanggaran HAM dari sisi eksternalnya, itu yang pertama ada penyalahgunaan kekuasaan. Nah, kalau kita bicara mengenai kekuasaan, kita tidak berbicara mengenai pemerintah saja. Tapi, kalian ingat di dalam masyarakat itu banyak jenis-jenis kekuasaan yang lainnya. Contohnya, di dalam suatu perusahaan pasti ada yang berkuasa kan? Nah, seperti itu. Jadi, kalau kita berbicara mengenai penyalahgunaan kekuasaan, contohnya seperti ini. Contohnya, kalau di dalam suatu perusahaan itu pasti ada pemegang kekuasaan kan, nah, contohnya pimpinannya seperti itu. Jadi, misalnya terjadi suatu hal, misalnya buruhnya itu tidak diberi gaji ataupun tidak secara seutuhnya seperti itu. Nah, jadi terjadilah suatu pelanggaran HAM yang dilakukan oleh seorang penguasa itu. Jadi, kalau seorang penguasa itu tidak melakukan pemenuhan terhadap hak seorang bawahannya, maka penguasa itu telah melakukan pelanggaran HAM. Nah, jadi setiap penyalahgunaan kekuasaan itu akan menyebabkan timbulnya pelanggaran HAM. Nah, yang kedua dari segi eksternal yaitu ketidaktegasan aparat penegak hukum. Jadi, kalau aparat penegak hukum itu tidak tegas terhadap pelaku pelanggaran HAM, maka bisa dipastikan bahwa itu tidak akan memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran tersebut, sehingga akan terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM yang lainnya di waktu yang akan datang. Nah, jadi kunci untuk menekan pelanggaran HAM terjadi di dalam suatu masyarakat itu yang pertama salah satunya adalah harus adanya ketegasan aparat penegak hukumnya. Nah, yang ketiga yaitu penyalahgunaan teknologi. Nah, berbicara mengenai teknologi, pasti nih dalam kehidupan kita sehari-hari dibantu oleh teknologi. Nah, sekarang kita bisa sangat mudah nih dalam melakukan suatu pekerjaan. Contohnya dalam menerima informasi, kita tidak lagi mendapatkan informasi menggunakan surat ataupun menggunakan radio, tapi ada nih suatu jenis teknologi yang memudahkan kita untuk memperoleh informasi, yaitu smartphone dan televisi. Nah, berbicara mengenai teknologi, itu semakin pesatnya perkembangan teknologi, maka akan memberikan dampak yang positif maupun negatif. Nah, salah satu pelanggaran HAM itu bisa diakibatkan dari adanya perkembangan teknologi ini. Misalnya, semakin pesatnya teknologi itu sekarang banyak lahir suatu konten kreator ya. Nah, jadi kalaupun misalnya kalian melihat suatu konten yang tidak sesuai selera dengan pikiran kalian, nah jadi kalian akan biasanya mengkritiknya. Nah, jenis kritik itu biasanya kalau mengakibatkan pelanggaran HAM itu kritik yang tidak disertai dengan pembangunan. Jadi kritik yang kalian keluarkan itu tidak membangun ataupun tidak ada filternya, sehingga kritik yang kalian keluarkan itu bisa membuat dia merasa mentalnya itu down. Nah, jika dia sudah merasa seperti itu, bahwa kalian itu sudah melakukan pelanggaran HAM terhadap dirinya. Jadi kalian sudah menghambat dia untuk mengekspresikan dirinya. Nah, contoh yang lain lagi dalam pelanggaran teknologi ini, sekarang dalam produksi di suatu perusahaan itu pasti sudah banyak menggunakan teknologi untuk memudahkan pekerjaan. Nah, biasanya juga kita melihat suatu berita-berita bahwa ada beberapa perusahaan yang membuang limbahnya itu di sembarangan seperti itu. Nah, jadi jika pembuangan limbahnya itu mengganggu kehidupan manusia, maka perusahaan itu sudah melakukan pelanggaran HAM terhadap manusia-manusia yang berada di sekitaran tempat dia membuang limbah seperti itu. Jadi kegiatan manusia itu akan terganggu kan, akan terkontaminasi dengan limbah yang dia buang di sekitaran tempat tinggal manusia itu. Nah, yang terakhir yaitu kesenjangan sosial ekonomi.
Nah, kesenjangan antara sosial dan ekonomi itu biasanya terjadi karena adanya ketidakseimbangan yang mencolok. Nah, kondisi ini biasanya dipicu oleh perbedaan kekayaan dan jabatan yang dimiliki, seperti itu. Jadi mengakibatkan pelanggaran HAM sehingga akan terjadi perampokan, terus tuh pemerkosaan, bahkan yang paling parah sampai akan terjadi pembunuhan. Nah, itu dia faktor penyebab pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat. Jadi kita bisa melihatnya dari dua sisi, yaitu dari sisi internalnya dan dari sisi eksternalnya. Nah, pastikan kalian menyimak materi ini dengan baik sehingga kita tidak menjadi salah satu manusia yang melakukan pelanggaran HAM. Nah, terima kasih sudah menonton penjelasan aku hari ini. Semoga apa yang aku sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian. Jika ada suatu hal yang kurang berkenan atas ucapanku, semoga kalian dapat memberikan masukan di kolom komentar di bawah. Nah, jika ada juga materi-materi ataupun hal yang mau kalian ketahui tentang civic education, itu kalian bisa komen di bawah. Jika aku ada waktu, aku akan membuatkan penjelasan materinya. Terakhir, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, supaya aku lebih semangat. Terima kasih.